Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus Institut Agama Islam Muhammad Azim, kelas 2B non-reguler jurusan PIAUD, ingin melaksanakan tugas UAS dari dosen pembimbing Ibu Diansyah Pitra, MPSI Psikologi. Baiklah, kami akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Perkembangan Sosial Emosional Masa Kanak-kanak Awal. Pemahaman diri, representasi dari diri, substansi dan isi dari diri konsepsi. Deskripsi diri anak melibatkan anggota tubuh, kepemilikan, dan aktivitas fisik. Deskripsi biasanya tidak teoritis. Usia 4-5 tahun, anak-anak mulai mendeskripsikan dirinya. Berdasarkan traits psikologi perkembangan emosi, subconscious emotion, emosi seperti rasa harga diri, memalukan, rasa bersalah. Anak harus sudah dapat merujuk pada dirinya sendiri dan sadar bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Mulai muncul pada usia 18 bulan, semakin matang anak, maka akan terjadi peningkatan kemampuan memahami emosi, kemampuan untuk berbicara emosinya dan emosi orang lain, kemampuan untuk merefleksikan emosi. Contohnya, suatu hari ada seorang, sebut saja X, datang kepada saya untuk mengkonsultasikan permasalahannya sambil menangis terseduh. Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Anehnya, permasalahannya tersebut hampir mirip seperti permasalahan yang dulu pernah saya alami. Alhamdulillah, kini sudah selesai. Pola-pola permasalahan, orang-orang yang terlibat di dalamnya, cara dia menyikapi masalah, bahkan sampai detail kata-kata yang dia ucapkan hampir mirip seperti saya dulu. Satu hal lagi yang membuat saya heran, tipe kepribadian dia sama seperti saya, seolah saya sedang berhadapan dengan cermin dan melihat sosok masa lalu saya. Seringkali saya mendapati peristiwa semacam itu. Orang-orang yang datang kepada saya seolah-olah merefleksikan diri saya sendiri. Memahami bahwa kejadian yang sama dapat menghasilkan perasaan yang berbeda pada orang lain. Kesadaran bahwa emosi perlu kita atur agar sesuai dengan standar sosial. Nah, orang tua perlu memerankan peran penting pada regulasi emosi anak. Orang tua memonitor emosi anak, menganggap situasi yang menimbulkan emosi menjadi lahan untuk belajar, dan membimbing mereka untuk mengatur emosi secara efektif. Orang tua memandang mereka tidak memiliki atau tidak mengindahkan perubahan emosi negatif. Nah, kemampuan untuk mengatur emosi sangat penting dalam menentukan kesuksesan hubungan anak berguru. Moral development ialah perkembangan berpikir, perasaan, dan tingkah laku mengenai peraturan tindakan yang dilakukan seseorang ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Moral feeling. Yang dimaksud dengan moral feeling adalah aspek yang harus ditanamkan kepada anak yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk berpindah sesuai dengan prinsip moral. Teori psikoanalisa menekankan bahwa perasaan moral berasal dari rasa cemas dan perasaan bersalah. Anak-anak belajar menghilangkan kecemasan dari orang tua dan menghindari hukuman. Perkembangan moral, moral reasoning Piaget, 4-7 tahun, heteronomos morality. Keadilan dan peraturan adalah sesuatu yang tidak dapat berubah. Tingkah laku dinilai berdasarkan konsekuensi. Imminent justice, bila ada peraturan yang tidak dipatuhi, maka hukuman akan segera diberikan. 7-10 masa transisi, 10 tahun ke atas, autonomous morality. Peraturan dan hukum dibuat oleh orang. Tindakan dan niat harus dinilai. Moral behavior,
proses reinforcement, hukuman dan imitasi dapat menjelaskan perkembangan perilaku moral. What children do in one situation is often only weakly related to what they do in other situation. Apa yang anak-anak rasakan di suatu situasi sesuai dengan apa yang mereka lakukan di lain situasi. Kemampuan untuk menahan godaan dan menunda kepuasan terkait erat dengan pengembangan kontrol diri. Yang dimaksud dengan kontrol diri adalah kemampuan untuk menekan atau untuk mencegah tingkah laku yang menurut kata hati semuanya. Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Pola pengasuhan dan moral development. Penelitian menyarankan bahwa kedua orang tua dan teman sebaya berpengaruh terhadap perkembangan kematangan moral anak. Kualitas relasi, kedisiplinan orang tua, strategi proaktif, dan dialog merupakan hal yang sangat penting untuk mematangkan moral anak. Nah, orang tua harus secara proaktif mencegah kenakalan dan potensial sebelum itu terjadi. Nah, membuat situasi menjadi menarik, mengajak anak main-main, terus membicarakan tentang values dan beliefs. Menurut Yuliani Nurani Sugiono, perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun adalah sebagai berikut. Menyatakan gagasan yang kaku terhadap jenis kelamin. Memiliki teman baik meskipun untuk jangka waktu yang pendek. Sering bertengkar tetapi dalam jangka waktu yang singkat. Dapat berbagi dan mengambil giliran. Ingin menjadi yang nomor 1. Tahap 1, perkiraan usia lahir hingga 18 bulan. Krisis psikososial, kepercayaan atau ketidakpercayaan. Hubungan penting orang yang bergantung pada ibu. Penekanan psikososial memperoleh atau memberi sebagai balasan. Tahap 2, perkiraan usia 18 bulan hingga 3 tahun. Krisis psikososial, otonomi atau keraguan. Hubungan penting orang yang bergantung pada orang tua. Penekanan psikososial, berpegang atau membiarkan pergi. Tahap 3, perkiraan usia 3 hingga 6 tahun. Krisis psikososial, inisiatif atau rasa bersalah. Hubungan penting keluarga dasar. Penekanan psikososial, membuat atau mengajak. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.